dan pengalaman tentang diabetes mellitus tipe 1 ini. Dulu, 1 dekade yang lalu mungkin Anda tidak mendapatkan kuliah DM tipe 1 ini, karena dulu ini masih kompetensinya di atas ya. Tapi menurut SKDI 2012, DM tipe 1 ini Anda harus tahu, dan mungkin juga nanti beberapa pasien DM tipe 1 ini rujukan dari Anda dan nanti akan kita kembalikan ke Anda. Oleh karena itu Anda juga harus tahu tentang DM tipe 1 dan bisa merawatnya, termasuk mengobatinya. 700 ml gitu. Ada ini pengalamannya, apa yang saya ketahui tentang DM tipe 1 itu memang agak berbeda dengan DM tipe 2 gitu. Kalau DM tipe 2, karena ini yang menderita sebagian besar juga orang dewasa, anak juga ada sih, tapi sebagian kecil. Orang dewasa biasanya akan mengeluh terhadap 3P, poliaki, poliuri, polidipsi. Orang tua akan mengeluh. DM tipe 1 sebetulnya juga ada gitu ya, tapi tidak teramati. Anak-anak karena ya, anak-anak sehingga harus diamati oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sibuk, nggak akan teramati gitu ya. Dan anak sendiri tidak mengeluh. Dia mau banyak makan, ya makan aja. Gitu. Mau banyak minum, ya minum aja. Kalau orang tua mengganggu, enak-enak tidur, haus, kehausan, kencing, jadi tidur nyenyaknya terganggu. Tapi kalau anak-anak enggak, anak-anak enggak terganggu dengan itu ya. Jadi 3P-nya ada, tetapi bukan masalah bagi anak-anak gitu ya. Dia mau malas bangun malam-malam, mau kencing, malas bangun ke toilet ya ngompol aja. Dan ngompol oleh orang tua masih kadang-kadang masih dianggap hal yang kadang-kadang wajar gitu ya. Ya tapi kalau sudah remaja gitu kok ngompol gitu ya mesti dimarahi oleh orang tuanya gitu ya. Sehingga orang tuanya baru merasa ada sesuatu yang perlu diperhatikan pada anak itu. Nah, tapi pengalaman sebagian besar anak-anak dengan DM tipe 1 itu tidak diketahui 3P-nya oleh orang tuanya. Dan awal atau konsep kita curiga DM tipe 1 justru anak ini masuk ke UGD dalam kondisi gawat darurat, yaitu dengan napas tersengal-sengal yang kita sebut sebagai napas kusmol, tipe kusmol. Kadang-kadang tidak sadar gitu ya. Kemudian kadang-kadang disertai dengan shock. Itu justru awal DM tipe 1. Dulu sebelum kita punya banyak pengalaman terhadap DM tipe 1, mereka semua didiagnosis dengan sesuai dengan keluhannya. Kalau nafasnya tersengal-sengal ya mungkin itu pneumonia gitu ya. Kalau itu tidak sadar mungkin ada meningoencephalitis gitu ya. Kalau itu shock ya mungkin itu dehidrasi gitu ya. Jadi misdiagnosis semua gitu ya. Sehingga penanganannya tidak tepat dan mereka karena dalam kondisi gawat darurat banyak yang meninggal gitu ya. Tapi di era ini kami harapkan mortalitas pada DM tipe 1 beserta keguatannya yang kita sebut sebagai ketoasidosis diabetik ini turun, karena kita sudah memberikan pengetahuan pada Anda sehingga Anda nanti akan tahu, understand apa itu ketoasidosis. Sekarang juga sudah banyak kita amati di beberapa puskesmas gitu sudah mengirim ke Tadito dengan KAD gitu ya, saya senang sekali gitu ya. Jangan-jangan ini murid saya dulu ini UGM. Kemudian mengetahui apa itu DM tipe 1 dan bagaimana prinsip tata laksana manajemen DM tipe 1. Ini tadi yang saya ceritakan yang sering kali justru kita mendapatkan pasien baru tetapi juga
berlawanan dengan itu kita kehilangan pasien sebelumnya. Jadi datang pasien baru, tapi juga kadang-kadang kehilangan pasien sebelumnya itu justru di long weekend. Ya, long weekend itu justru traumatik bagi DM tipe 1, baik itu yang first onset baru diketahui atau yang dulu sudah kita rawat baik-baik, karena dokternya juga ikut long weekend, sehingga saat dia gawat darurat KAD sehingga seringkali kita mendapat kabar ampun boten wonten, aduh gitu ya. Oke, itu contohnya adalah anak 7 tahun traveling, ya long weekend yang traveling. Long weekend itu traveling itu capek sebetulnya ya, physical stress sebetulnya. Physical stress itu justru membutuhkan metabolik. Nah, anak-anak dengan DM tipe 1 tidak bisa mengatasi hal ini. Insulinnya sudah nggak cukup, gulanya sudah nggak cukup, walaupun gulanya tinggi, mengatasi metabolisme. Maka biasanya akan muncul itu ketoasidosis tadi, adanya keton di dalam tubuh, dalam darah itu akan membuat stomachache kayak gastritis, akan membuat sakit perut. Kenapa dipakai sih? Apalagi kalau dia panas, sakit perut seringkali diduga DHF. Ya, nanti sekarang saya tambahi pengetahuan Anda, nanti kalau ada anak demam, sakit perut, jangan diduga itu DHF saja ya, jangan-jangan ini juga karena ketoasidosis, apalagi napasnya kusmol ya. Kemudian tampak lemas, dokter di puskesmas menyangka itu gastritis ya. Ya perjalanan jauh, mungkin jajan gitu ya, di kulineran gitu ya, terus sakit perut gitu ya, banyak makan coklat, pedes gitu, gastritis gitu ya. Kemudian tersengal-sengal, kusmol, bronko, tapi nggak akan baik dengan penanganan pneumonia maupun gastritis. Baru nanti di UGD akan diketahui. Nah, kuncinya apa? Anda harus cek gula darah. Walaupun gastritis, napas terengah-engah, tapi ceknya gula darah. Baru akan terbukti nanti tinggi sekali apa enggak. Kalau ternyata tinggi sekali, maka Anda curiga itu sebagai kondisi gawat darurat DM yang disebut ketoasidosis. Jadi kalau kita summary pada kasus tadi 7 tahun, oh ya, ini atau secara epidemiologi onset anak DM itu ada 2 peak, ada 2 puncak, 5 sampai 7 tahun, dan yang satu lagi sekitar remaja, itu 2 peak. Apa landasan patofisiologinya beda. Kemudian having stress, ya, pengennya sih long weekend gitu, tapi stress. Kemudian ada gejala-gejala itu ya, gejala-gejala itu yang menunjukkan bahwa itu ada asidosis, kusmol yaitu asidosis, stomachache-nya itu adalah keton, ketoasidosis, adanya keton. Kalau pada manusia muncul benda keton berarti dia dalam kondisi apa sebetulnya? Iya. Ya, fasting itu kelaparan ya, betul. Jadi kalau nanti Anda punya pasien cek urin gitu ya, di Indonesia keton ini hanya sebagian besar dilihat di urin gitu ya, seharusnya bisa di darah, tapi banyak lab yang nggak bisa mengukur keton darah ini, saat itu aja nggak bisa. Rumah sakit segede selevel itu nggak bisa ngecek keton darah, bisanya keton urin gitu. Ya nanti kalau Anda punya pasien cek urin, oh ada ketonnya, wah ini jangan kelaparan. DM itu kan juga kelaparan sebetulnya walaupun gulanya tinggi. Baca sendiri Pak. Ya, ketoasidosis. Ya jadinya biasanya ada dehidrasi, yang gulanya akan naik tinggi, maka secara osmotik akan menarik air, kencingnya akan banyak sekali gitu ya.
kemudian ada asidosis metabolik, ada hiperglikemi, ada keton yang membuat sakit perut, maka ini dalam kondisi ketoasidosis dan emergensi. Ya, ini akan saya jelaskan lama-lama, tapi Anda buka lagi nanti ya. Ini bagaimana patofisiologi ketoasidosis pada anak diabetes mellitus. Nah, yang saya highlight adalah itu, di atas itu ada absolute insulin deficiency. Sebelum terjadi absolute deficiency, maka anak DM tipe 1 belum mempunyai gejala. Masih bisa mengkompensasi kondisi hiperglikeminya itu dengan sisa-sisa insulin yang ada. Tetapi apabila sudah muncul, berarti itu betul-betul insulinnya sudah sangat minimal sekali dan kita mengatakan absolute deficiency. Di buku dikatakan tinggal 10%. Tinggal 10% insulinnya. Kita 20% insulin saja sebetulnya kita masih bisa hidup normal, bisa mengolah gula dengan normal. Tapi begitu 10% itu batas, garis batas, di bawah itu sudah akan muncul gejala DM tipe 1. Hal itu akan dipicu kondisi stres fisik. Yang kedua, dipicu oleh kondisi yang melawan insulin. Ada beberapa hormon yang seringkali kita sebut sebagai counter regulatory hormone terhadap insulin. Itu adalah growth hormone dan seks steroid. Oleh karena itu tadi peaknya kenapa yang kedua muncul di pubertas. Pada saat pubertas nggak usah long weekend, kadang-kadang muncul karena adanya counter regulatory hormone terhadap insulin yang akan meningkat, sehingga insulin yang sudah tinggal sedikit ini saja akan memicu tambah turun gitu ya. Tiba-tiba muncul ketoasidosis tadi. Ya, dan seterusnya nanti kalau insulin turun akibatnya apa? Nanti akan terjadi lipolisis dan seterusnya. Nanti akan memicu munculnya benda keton dan hiperglikemi. Saya kira ini patofisiologi nanti akan bisa Anda dapatkan dengan mudah di buku apapun ya. Tapi yang saya pakai buku standarnya adalah dari ISPAD. Kalau Anda sempat, itu bisa di-download gratis. ISPAD, International Society for Pediatric Diabetes ya. Yang terbaru tahun 2022 ya, nanti cari ya, itu lebih jelas lagi patofisiologi. Oke, jadi kalau kita ingin menegakkan diagnosis sebagai ketoasidosis diabetik, maka ada beberapa hal ini. Biasanya kalau dilihat gejalanya tadi itu ya, yang sering adalah stomach, sakit perut, kemudian muntah-muntah, mungkin juga ditambah dengan kencing yang banyak sekali. Jadi kalau itu sedang traveling itu ya mesti turun dulu di pom bensin biasanya gitu ya, baru sebentar minta pom bensin turun lagi gitu ya. Ya, kemudian nanti lemes. Kemudian kalau kita lihat dengan analisis gas darah, maka pH sekitar 7,3 ke bawah. Kalau Anda nanti baca di ISPAD, di situ dibagi-bagi oleh ISPAD 7,3 sampai 7,2 itu ringan, nanti ada sedang, ada berat gitu ya, dibagi-bagi seperti itu. Kemudian bikarbonatnya juga turun, jadi ini menggunakan analisis gas darah semua ya, data ini. Oleh karena itu kalau nanti ada curiga ketoasidosis, tidak hanya mengukur kadar gula darah, tapi juga ambil analisis gas darah. Kemudian munculnya benda keton.
Yang paling mudah ada di mana-mana, ada di lab, ada di puskesmas juga, keton urin, keton urea. Biasanya dengan pemeriksaan semi kuantitatif, yaitu plus 1 negatif, plus 1 plus 2. Biasanya kalau KAD seperti ini sudah plus 4 ya. 4. Nah, manajemennya ya, karena ini gawat darurat, Anda harus cepat-cepat, dan dimanapun pasien ini berada, walaupun yang ada dokter umum, Anda juga harus tahu cara penanganannya. Justru yang pertama kali kalau Anda sudah tahu ini ketoasidosis, gulanya tinggi, asidosis, napasnya kayak dispenu, kayak sesek sekali, justru yang harus diberikan terapi cairan. Ya, defisitnya berapa persen? Anda kadang-kadang nggak tahu ya. Anaknya lemes, penurunan sadaran, berat badannya juga kadang-kadang hanya informasi dari orang tuanya, kadang-kadang orang tua juga nggak tahu gitu ya. Jadi berat badannya kira-kira. Nah, untuk anak dengan ketoasidosis, Anda kira-kira defisit cairannya kita anggap 10%. Kemudian terapi cairan ini diberikan larutan apa? Yang kita berikan adalah NaCl. Ya, NaCl ini jarang sekali terdapat di pelayanan kesehatan puskesmas. Yang sering ada adalah RL, ringer laktat. Di mana-mana adanya ringer laktat. NaCl kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau nggak punya NaCl, ya RL boleh lah. Penghitungan cairannya agak beda. Penghitungan cairan kalau defisit 10%, kalau itu diare misalnya atau muntah-muntah gitu ya, ya 10%, kemudian diganti dalam waktu 3 jam misalnya seperti itu. Tapi kalau KAD penghitungannya justru tidak hanya 3 jam gitu ya, tapi penghitungan adalah defisit ditambah kebutuhan cairan. Jadi di anak-anak itu ada tampil gitu ya, ini umur berapa, ini jenis kelaminnya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian apa itu, berat badannya berapa gitu ya. Itu untuk menghitung kebutuhan cairan harian. Nah, defisit berapa, kebutuhan cairannya berapa sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan berat badan, dihitung sampai 2 hari, 48 jam. Nah, total berapa, wujudkan dalam bentuk tetesan infus. Bisa hitung tetesan infus? Ya, ada yang mantuk-mantuk berarti bisa. Atau kalau sekarang sudah banyak yang namanya syring pump, yaitu semacam alat yang otomatis akan memberikan sekian mili cairan per jam. Wujudkan dalam mililiter per jam juga bisa. Nah, kalau 48 jam sudah ketemu, maka per jamnya juga akan ketemu. Oh, berikan 100 mili per jam. Ya. Oke, kemudian kalau terapi cairan ini berhasil, maka gula darah yang tinggi tadi kayak diencerkan, turun sendiri. Makanya yang pertama bukan diberikan insulin, enggak, cairan dulu saja gitu. Ya. Dan asidosisnya juga akan membaik nanti gitu ya. Dengan gula darah yang turun, maka asidosisnya juga akan membaik. Maka apabila dalam waktu misalnya Anda ingin evaluasi 1 jam kemudian sudah turun belum ya, silakan ya. Apabila belum turun ya agak deg-degan sedikit, oh coba saya kasih terapi untuk asidosis dan urin ya. Jadi terapi elektrolit imbalan apabila ada, karena biasanya muntah, kencingnya banyak gitu ya. Dan terakhir adalah monitoring komplikasi. Komplikasi yang sering adalah tadi imbalan elektrolit. Yang kedua adalah edem cerebri yang berakibat kesadaran turun, bisa sampai koma. Ya, jadi fluid deficit replacement tadi ya sudah ya 48 jam hitungnya gitu ya.
dengan cairan NaCl. Kalau nggak punya RNL boleh. Asidosisnya bisa nanti turun sendiri. Kalau belum turun dalam evaluasi pertama Anda bisa memberikan. Jadi yang menyebabkan asidosis itu adalah karena kekurangan insulin. Maka Anda berikan insulin gitu ya. Berapa berikan insulinnya? Ini kadang-kadang agak sulit gitu ya. Itu secara teori berapa itu penurunannya nanti dilihat jangan sampai lebih dari 100 mg per desiliter per jam. Ini tidak praktis gitu ya. Residen pun kadang-kadang kesulitan. Kok residen saya sendiri kalau di sini nyoba-nyoba ini. Tak kasih insulin, coba kasih 5 unit, cek lagi. Oh, ternyata sudah kelebihan 100. Oh, ini tubuhnya sudah lebih dari 100 ya. Ya, sehingga kadang-kadang kita menggunakan yang lain adalah cara yang lain. Kalau di ISPAT itu dijelaskan 0,1 unit insulin per kilo per jam. Ya, insulin apa yang digunakan? Insulin rapid. Jadi insulin macam-macam ya, jenisnya macam-macam. Ada yang slow, ada yang rapid, ada yang short acting hanya beberapa jam sudah selesai, tapi ada yang long acting sampai 24 jam. Ini yang kita gunakan untuk kondisi ketoasidosis adalah yang rapid. Rapid biasanya short acting, hanya singkat. Nah, itu 0,1 unit per kilo per jam. Tentu saja ini harus masuk ke tetesan infus tadi gitu ya. Ada yang menjadikan satu dengan yang infus tadi NaCl, tapi ada yang dipisah. Jadi yang tadi untuk kebutuhan cairan, yang ini untuk insulin saja. Jadi Anda harus ambil dua line, dua vena. Itu lebih aman daripada satu line saja gitu ya. Nah, tapi pengalaman saya di anak-anak Jogja, anak-anak Indonesia lah, kadang-kadang juga ada pas traveling itu dari mana-mana juga. Itu pengalaman saya 0,1 unit per kilo per jam itu sudah kebanyakan gitu. Itu mungkin standarnya Eropa atau Amerika gitu ya. Kalau di sini pengalaman saya beri 0,05, separuhnya 0,05 unit. Start itu nanti dievaluasi dalam 1 jam, kok masih tinggi, naikkan 0,06, 0,07 misalnya. Jadi semacam trial and error. Betul, trial and error, nggak ada pasti. Ternyata di dunia kedokteran manusia nggak ada yang pasti. Padahal dulu kita SMA-nya pasti ya. Iya, tapi setelah masuk sini nggak ada yang pasti ternyata di sini. Yang sering pengen kepastian itu justru teman kita hukum. Ya, dulu dia nggak pasti, tapi ternyata kepastian hukum itu ada. Sehingga ke kita juga bertanya kadang-kadang pasti diagnosis pastinya apa dok? Nggak ada diagnosis pasti, nggak ada diagnosis kerja. Ya, ternyata setelah sekian puluh tahun jadi dokter saja, diagnosis pasti itu dream ternyata, mimpi. Ya, yang itu yang sering menanyakan ya teman-teman hukum itu ya. Kita kalau ditanya, jadi dokter itu paling spesialis, ditanya diagnosis pasti kok nggak tahu. Kita nggak tahu pasti. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kenapa muncul individual medicine gitu ya. Iya, betul itu ternyata gitu ya. Sama-sama penyakit TB, sama penyakit tipes, obatnya bisa beda-beda. Ini juga beda-beda, oleh karena itu Anda juga trial and error. Coba saya kasih ini, oh kurang, oke tambahin lagi, tambahin berapa pengalaman Anda. Nanti akhirnya pasien DM ini juga harus bisa mengatur dirinya sendiri. Kita nggak bisa mengikuti pola hidupnya. Nanti siang mau futsal, telepon dok, saya kasih insulin berapa? Yang menjadi dokter nanti gitu ya. Ya oleh karena itu kita juga mengajarkan ke pasien bisa nyetir sendiri dengan insulin, dengan cara melatih gitu ya. Coba juga, coba sampai 2 unit. Kamu mau pesta ulang tahun temanmu? Ya dok, nanti banyak makan dok, tambah insulinnya sekian.
coba dulu ya, nanti pusing kan? Oh, ternyata enak dong, nggak pusing. Oh ya sudah, berarti segitu, gitu ya. Oke, jadi terapi ini individual betul, gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian elektrolit ya, apabila terjadi kekurangan natrium atau kelebihan natrium, oh ya, nanti cari cara menghitung natrium pada kondisi hiperglikemi, itu harus dihitung kembali. Kita periksa di lab berapa elektrolitnya, natriumnya sekian hasilnya, kaliumnya sekian. Nah, untuk natrium ada konstanta, dikalikan konstanta itu baru itu betul-betul konsentrasi natrium pada kondisi hiperglikemi. Jadi baru tahu, oh ini hipo, oh ini hiper setelah Anda hitung lagi ya. Googling sebentar, ada itu rumus itu. Oke, kalau kalium tidak ada konstantanya. Oke, itu apabila ada, ya gampang sebetulnya. Jadi dengan menangani, menyelamatkan anak dengan kondisi gawat darurat KAD ini, apabila, nah justru nanti setelah selesai anaknya survive, maka pertentangan ini akan kita hadapi dengan orang tua dan keluarganya. Gawat darurat ya, biasanya orang tua hanya tunggu di depan sana gitu ya. Nanti begitu akan dipindah ke bangsal, itu kontak dengan dokter akan lebih banyak. Maka orang tua akan tanya, diagnosisnya ada kemarin itu. Oh ini kami curigai diabetes mellitus kencing manis. Nah saat itu kadang-kadang orang tua nggak terima. Masih anak kok diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kan penyakitnya orang tua, orang dewasa. Nah nanti harus menjelaskan nanti. Monitoring hariannya nanti sesuaikan dengan kondisi layanan kesehatan masing-masing. Ini kondisi textbook per 2 jam misalnya, nanti dimarahi BPJS ya kalau per 2 jam kebanyakan itu gitu ya. Kadang-kadang ada yang per 2 hari gitu ya. Nanti Anda sesuaikan. Anda nanti punya apa itu namanya panduan layanan primer ya, punya untuk Anda, sesuaikan dengan itu saja, sudah ada gitu ya. Oke, nah setelah survive maka anak ini akan menjalani kehidupan yang beda sekali dengan sebelumnya, yaitu kehidupan sebagai diabetisi, sebagai anak dengan diabetes. Tadi sudah saya introduksi, pertama kali Anda harus debat dulu dengan orang tua dan keluarganya. Anak kok didiagnosis diabetes ya, salah kali itu ya. Di keluarga saya nggak ada yang diabetes. Diabetes tipe 1 tidak ada riwayat keluarga ya. Ya, tapi yang harus Anda anamnesis adalah riwayat autoimun. Diabetes tipe 1 itu autoimun. Sehingga Anda harus cari apakah ada hipertiroid, autoimun juga kan, Hashimoto misalnya gitu ya, hipertiroid ya. Jadi yang autoimun yang lain, sindrom nefrotik. Ya. Kalau diabetes pada nenek moyangnya nggak ada, gitu ya. Ya. Tapi bisa juga ya ada, tetapi kalau itu orang dewasa tipe 2 gitu ya. Ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa menghambat manajemen Anda nanti apabila terjadi belum diterima oleh keluarganya ini dia tipe 1. Karena apa? Keluarganya nanti harus nyuntik. Yang harus menyuntik insulin nanti keluarganya. Kalau keluarganya belum bisa menerima diagnosis, masih tanya sana, saya punya saudara dokter, tak tanya dulu. Ini akan jadi keterlambatan manajemen gitu ya. Dan anak bisa kembali jatuh ke dalam kondisi KAD lagi gitu ya. Biasanya setelah beberapa KAD baru percaya. Tapi pasiennya dikorbankan. Keseringan KAD itu komplikasinya akan tambah muncul, terutama ginjal ya. Oke, jadi itu tadi cerita kenapa tinggal 90%. Jadi saat kok tinggal 90%, tinggal 10%, tetapi destruksi pankreas
Beta Lengernya sudah 90% baru muncul gejala tadi, diawali dengan kondisi gawat darurat. Ini hanya tambahan saja, Anda bisa dapatkan di mana-mana di DM tipe-tipenya ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe others gitu ya. Tipe 3 ini belum di launching kalau nggak salah. Ya, nanti anak-anak itu DM tipe 1 juga ada yang beda, ada yang muncul pada bayi baru lahir muncul. Apakah itu DM tipe 1 karena bayi itu agak beda gitu ya. Kalau itu kita anggap DM tipe 1, tapi beberapa bisa sembuh. Kalau DM tipe 1 akan menjalani terapi seumur hidup gitu ya. Oleh karena itu nanti mungkin DM neonatus ini akan dibedakan lagi gitu ya. Akan muncul klasifikasi lagi gitu ya. Pada anak-anak sering terjadi hiperglikemi dan seringkali itu kita duga juga sebagai DM, walaupun saya kadang-kadang nggak setuju, adalah karena akibat obat. Misalnya pada anak SLE, lupus itu mendapat steroid dosis tinggi, komplikasinya biasanya akan terjadi hiperglikemi. Seringkali juga kadang-kadang disebut DM ya, belum tentu itu ya, belum DM. Terus penyakit leukemia itu juga kadang-kadang pemberian L-asparaginase di situ ada ya. Itu juga akibatnya hiperglikemi. Kadang-kadang berhari-hari, berbulan-bulan tetap hiperglikemi. Tapi kadang-kadang tetap nggak saya sebut sebagai DM, karena itu jelas-jelas karena akibat obat yang bisa mengakibatkan hiperglikemi gitu ya. Manajemennya gimana? Ya kadang-kadang sama. Kadang-kadang kalau dalam kondisi akut saya berikan insulin juga, tapi bukan DM. Untuk menurunkan gula saja. Suatu saat di stop boleh. Kalau DM nggak boleh di stop. Kadang-kadang juga diberi metformin gitu ya. Kalau di Nelson ini yang saya ambil dari Nelson itu akibat obat kayak L-asparaginase, steroid segera dimasukkan DM tipe 2. Kalau Nelson itu ya dimasukkan DM tipe 2 gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau DM tipe 2 konsekuensinya yang diberikan metformin gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa turun, tetap harus diberikan insulin. Oke, ini adalah epidemiologi tadi ada 2 peak, 5 dan puberti. Sebetulnya di Asia itu low, sedikit gitu ya. Lebih banyak itu di Skandinavia, kayak Swedia, Denmark, Finlandia, sana banyak. Ya, jadi kalau di sana dalam satu kelas SD misalnya itu ada teman-teman yang sesama DM gitu ya, banyak gitu ya. Kalau di sini paling dalam satu kelas nggak ada, mungkin dalam satu sekolah ada satu, mungkin nggak ada gitu ya. Ya, tapi di rumah sakit sekarang mulai banyak karena apa? Ini penyakit kronis sehingga sifatnya akumulatif. Setahun ini punya 2 baru, bisa selamat, Anda selamatkan di UGD, ya, kemudian dirawat baik-baik. Tahun ini dapat 2. Tahun depan punya lagi tambah lagi, sehingga dalam sekian tahun banyak, akhirnya banyak dalam tipe 1 ini ya. Tapi kalau di Finlandia sana, banyak sekali maksudnya. Ya, mungkin dalam satu kelas ini separuh ada gitu ya. Finlandia itu. Oke. Tapi sebetulnya dari sisi manajemen juga lebih enak gitu ya kalau sesama gitu ya. Sehingga kita setting nanti jam 12 off kuliah, harus pada injeksi insulin dan makan. Ya, kalau di sini nggak bisa gitu ya. Anak SD misalnya gitu ya, jam 12 harus off dulu, injeksi insulin dan makan gitu. Malu dia dilihat temannya, apalagi temannya, kamu kok injeksian itu, injeksi apa itu gitu ya. Jadi ada masalah di sini. Oke, diagnosisnya gampang, hanya kita cek gula darah sesaat, bukan puasa. Ya, beda DM tipe 2 ya untuk dewasa. Kita hanya mengecek gula darah sesaat. Kalau Anda ingin ngecek gula darah puasa atau ngetes OGTT itu ya,
disilahkan gitu ya, tapi itu nggak kita gunakan standar. Misalnya sudah remaja ini, saya ingin ngecek gula darah puasa dan glukose toleransi, silahkan gitu ya, tak apa-apa. Tapi untuk anak-anak yang di bawah itu kadang-kadang satu gelas air dikasih 75 gram gula harus habis, nggak habis ya, nggak bisa di-OGTT kalau gitu ya. Oleh karena itu kita biasanya standarnya menggunakan gula darah random atau sesaat. Kemudian juga BA1C gitu ya, tapi itu kadang-kadang nggak saya gunakan standar. Kalau ada fasilitas saja, kalau enggak belum tentu puskesmas rumah sakit punya BA1C gitu ya. Oke. Patofisiologinya ya itu macam-macam ya, faktor risikonya ada defisiensi vitamin D, ada terlalu awal diberikan susu formula gitu ya, itu case by case, tidak setiap anak seperti itu gitu ya. Kemudian yang sering menurut pengalaman saya di sekitar Jogja adalah justru infeksi virus rubella. Kita beberapa kali mendapatkan kasus DM tipe 1 pasca infeksi rubella. Ya, campak, hati-hati di sekitar Jogja. Kadang-kadang nanti sekian bulan kemudian muncul tadi 3P, kalau nggak jelas ya langsung ketoasidosis. Antibodi, kita sudah pernah meneliti antibodi di sini, tapi sebagian besar banyak yang negatif. Ada 1-2 yang positif gitu ya. Jadi pemeriksaan antibodi ini menjadi tidak praktis karena setiap anak ini komposisi mana yang positif, mana yang negatif beda-beda gitu ya, beda-beda. Sehingga biasanya yang kita berikan pemeriksaan untuk DM hanya gula darah tadi, BA1C saja gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau itu baru sedikit, itu sel Langerhans yang terdestruksi oleh proses autoimun biasanya nggak bergejala. Tapi begitu tinggal sedikit, tinggal sekian persen, tadi saya sebut 10% di bawah ya, itu kalau diperiksa patologi anatominya itu ya tinggal yang lain jaringan ikat, jaringan serabut, pulau Langerhansnya tinggal sedikit sekali. Nah, proses tinggal 10% artinya harus destroy 90% itu butuh waktu yang lama sebetulnya gitu ya. Walaupun ini termasuk birth defect, masih ingat ya, birth defect blok 18. Nah, ada satu fenomena yang harus diwaspadai yang kita sebut sebagai honeymoon period. Ada di sana ya, honeymoon period. Anak DM tipe 1 kemudian insulinnya tinggal 10% atau kurang akan bergejala dan akan mendapatkan terapi. Terapinya tentu saja insulin. Insulin eksternal kita injeksikan. Dia masih punya 10% kurang insulin internal. Jadi ini ada insulin eksternal, insulin internal. Dengan kita memberikan insulin eksternal, insulin internalnya itu kadang-kadang terakumulasi. Yang kepake kan sudah dicukupi dari eksternal, maka insulin internal kadang-kadang bertambah. Kadang-kadang suatu saat terjadi hipoglikemi. Kita suntik, misalnya hariannya 5 unit, loh ini kok hipoglikemi. Kalau terjadi seperti itu, Anda harus ingat, jangan-jangan ini masuk ke periode honeymoon. Dalam hati saja ya, jangan-jangan honeymoon gitu ya. Tapi orang tuanya, oh betul kan, ini salah dokter diagnosisnya gitu ya. Ini obatnya ini sudah berkurang-kurang. Besok lagi kan dokter nanti akan bilang, oh kalau gitu kita kurangi dosisnya, tadi 5 unit, ya 4.
Selang seminggu balik lagi, 4 juga hipoglikemi, kurang lagi. Itu orang tuanya nanti akan ngeblis Anda. Ya, salah ini mesti diagnosisnya. Kenapa honeymoon? Ya, orang tuanya dan pasiennya mulai senang, euforia. Karena apa? Ini mau sembuh ini, obatnya berkurang-kurang terus gitu ya. Ya, honeymoon. Tapi sebetulnya di balik honeymoon itu adalah berdebar-debarnya dokter. Kenapa? Dengan Anda mengurangi dosis, maka insulin internal akan kurang juga. Insulin internal berkurang, kita tidak tahu kapan akan kembali menjadi kurang dari 90%. Artinya kapan muncul KAD lagi? Itu yang Anda pikirkan, yang membuat berdebar-debar. Jadi keluarga dan orang tuanya biasanya senang, wah ini mau sembuh ini. Anda berdebar-debar, kapan KAD ini? Dan kita nggak tahu pasti. Ya, itu fenomena honeymoon. Ya, ini cerita tentang 3P, saya kira bisa saya skip ya. Ya, ini tadi honeymoon period ya, bisa 3 sampai 6 bulan dan bisa sampai 2 tahun. Nah, apa Anda nggak hipertensi sendiri kalau mikirin tuh? Ya, oleh karena itu ya dibatin aja, jangan honeymoon period. Ya, ini baru satu pasien, 2, 3, 4 ini mikirin itu ya, stres sendiri gitu ya. Mikirin. Oke, kemudian ada 2 fenomena lagi selain honeymoon period. Ini adalah kita sebut sebagai daun subuh, fenomena subuh, dan somogi effect, yaitu apabila terjadi hiperglikemi di pagi hari. Sering nanti, jadi anak DM itu akan kita suruh buat catatan harian. Jam sekian disuntik insulin, gula darahnya sekian gitu ya. Jadi ada catatan. Nanti catatan itu akan Anda lihat, dibawa ke dokter, saat kontrol Anda akan menganalisis, wah ini kok setiap pagi kok mesti hiperglikemi ya. Nah, itu Anda mulai mikir, ini yang Down fenomen atau yang somogi effect gitu ya. Karena dengan mengidentifikasi 2 hal ini, terapinya beda nanti, justru kebalikan. Kalau Anda salah menganalisis, salah juga nanti akibatnya gitu ya. Ya, itu kita ambil contoh yang Down fenomen ya, Down fenomen. Jadi pada saat malam itu kan juga banyak hormon yang keluar malam gitu ya. Hormon apa yang keluar malam itu? Growth hormon malam. LH-FSH malam juga gitu ya. Nah, kalau anak itu tidur kondisi hipoglikemi atau hiperglikemi apa tahu dia gitu ya. Ya. Ini minta makan ya nggak tahu gitu ya. Ya. Munculnya hormon-hormon ini terutama tentu saja pada anak remaja gitu ya. Maka akan melawan hormon insulin. Hormon insulin seakan-akan kalah, sehingga muncullah hiperglikemi di pagi hari. Kalau Anda bisa mengetahui bahwa ini adalah Down fenomen, maka berikan ekstra insulin di malam hari. Berapa dok? Trial and error lagi. Ya. Sehingga nanti insulin bisa mengatasi adanya counter-regulatory hormone itu gitu ya. Sedangkan somogi hiperglikemia karena rebound hipoglikemi. Jadi saat anak itu tidur, mimpi dikejar-kejar anjing, atau kalau sudah remaja diputus pacarnya, itu sedih betul gitu ya. Walaupun itu mimpi di alam maya sana, secara metabolik tetap butuh energi, tetap butuh glukosa. Tapi nggak sempat makan, mau tidur makan gitu ya. Ya. Sehingga bongkar-bongkar badannya sendiri. Itu yang mengakibatkan hiperglikemi di pagi hari gitu ya. Jadi
terjadi rebound fenomen hipoglikemi itu yang disebut sebagai Somogyi effect. Kalau memang itu terjadi Somogyi effect, maka sebelum tidur kasih sangu, suruh ngemil dulu gitu ya. Suruh ngemil dulu ya sebelum tidur ya. Kamu sukanya ngemil apa ya, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Oke, kalau itu salah, akibatnya juga salah. Misalnya daun fenomen ngemil ya, boleh tambah. Atau kebalikannya juga gitu ya. Malah tambah hipoglikemi nanti kalau. Oke. Itu. Nah, kemudian pasien masuk dalam kondisi lifestyle sebagai DM, anak DM gitu ya. Itu dia harus bisa mengatasi diri sendiri, dia harus kita latih menyuntik sendiri, kita didik dia bisa mengecek gula darah sendiri, bisa menganalisis sendiri, sehingga nanti kalau dia punya hobi futsal, sepedaan, ini masuk level yang agak atas nih sebetulnya. Jadi anak yang olahraga short tapi keras, bisa kayak atletik gitu ya, itu justru berakibat hiperglikemi ya. Tapi kalau yang long, yang panjang kayak sepeda-sepedaan berapa jam, itu malah hipoglikemi gitu ya. Apa yang harus kita edukasikan ke pasien seperti itu? Biasanya kalau itu long ya setiap 1 jam ya cek ke gula dulu gitu ya. Ya. Kalau gitu nggak bisa menang dok, nanti kan balapan ya, nanti strateginya beda tentu saja gitu ya. Kalau mau pesta, jadi anak-anak DM ini DM tipe 1 ya, itu agak beda dengan DM tipe 2 ya. DM tipe 1 boleh makan apa saja. Mau pesta makan tart nanti ulang tahun teman boleh gitu ya. Asalkan kamu tahu nanti tambah berapa insulin. Dok saya masih lapar ya dok, ini pengen makan lagi, boleh gitu, tambah lagi insulin. Nanti mau futsal, kurangi insulin berapa, harus punya pengalaman itu ya. Nanti itu ya, jadi goalnya itu adalah jangan sampai terjadi hipoglikemi, jangan sampai terjadi hiperglikemi, jangan muncul ketoasidosis dia. Ada 5 pilar di diare, ada 5 pilar terapi. Di DM tipe 1 juga ada 5 pilar: terapi insulin, diet, exercise, edukasi. Itu justru penting gitu ya. Ya, edukasi ini Anda akan nanti melawan mitos-mitos, Anda akan melawan banyak keluarga dan orang tua, guru. Jadi nanti terapinya itu sampai kalau masyarakat guru gitu ya, ke lingkungan dia, lingkungan sekolah gitu ya. Ya, edukasinya sampai situ. Kalau enggak nanti siang-siang dia enggak nyuntik insulin, nanti enggak makan nanti. Ya. Kemudian home monitoring, tadi buat catatan harian gitu ya, itu sangat penting sekali. Oke, tujuannya adalah good metabolic. Good metabolic itu apa? Ya, itu bisa enjoy social life gitu ya. Jadi anak DM tipe 1 boleh, banyak yang sudah jadi juara olimpiade juga ya. Mereka adalah para DM juga gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Itu kemudian ini yang disebut kontrol metabolik yang baik itu apa gitu ya. Kriterianya apa gitu ya. Ya, nanti itu hanya hafalan saja ya, hafalan tapi sering saya masukkan ke ujian. Nanti juga ada hafalan saja jenis-jenis insulin tadi apa ya? Ya ada namanya macam-macam, ada insulin Lispro, Rapid gitu ya. Kemudian ada Glargine, wow. Itu singkatan-singkatan itu asam amino insulin itu diganti-ganti gitu ya. Nanti insulin di aslinya itu adalah prolin, diganti lisin gitu ya. Ya, itu namanya insulin apa gitu ya. Itu short acting, nanti ada yang long acting, ada yang middle acting ya. Hafalan saja ini gitu ya. Ini kita berikan sesuai dengan pola hidup anak. Anak kan beda-beda ya. Ya, ada yang kita berikan hanya short acting saja cukup. Tapi ada yang harus mix, campuran long acting dan short acting ini ya. Kalau kita berikan short acting saja ini dengan pola hidup seperti itu akan tidak
bagus nanti kontrol metaboliknya gitu ya. Ini nanti yang penting ini individually tailored ya, individual sekali insulin itu ya, tiap anak beda-beda ya. Oleh karena itu kita serahkan ke orang tua dan anak itu sendiri untuk ya, tapi setiap kali harus konsultasi ke Anda gitu ya. Ya, kemudian ini tadi jenis-jenisnya, kemudian ada yang mix, ada yang campuran, tapi yang penting adalah individually tailored, tidak sama tiap anak gitu ya. Anak itu juga ada yang males ngecek gula darah, males, sehingga kita nggak punya gambaran dalam keseluruhan hidupnya itu ngapain aja gitu ya. Kadang-kadang itu juga membuat kita repot gitu ya. Ini hanya jenis-jenisnya untuk diet karena anak itu sedang tumbuh dan kembang, maka tidak ada restriksi diet. Dietnya sama dengan anak normal. Anak normal biasanya karbohidrat berapa persen, lemak berapa persen, protein berapa persen, sama gitu ya. Ya, tapi cuma untuk anak DM kita jaga ketat dengan kita menghitungkan kebutuhan kalori dan protein. Kayak tadi ya, ngitung cairan tadi, ini kalori juga ada rumusnya ya. Jenis kelamin laki-laki apa perempuan, umurnya berapa berat badannya, Anda hitung, nanti hitung, oh kebutuhan kalorinya sekian. Itu nanti orang tuanya kita ajari bagi-bagi kebutuhan kalorinya misalnya 1.500, nanti dibagi untuk sarapan, makan siang, makan malam berapa kalori, biasanya 400, berarti sudah 1.200, masih sisa 300. Nah, untuk camilan, mau makan bakso, mau makan coklat, tapi harus tahu kalorinya gitu ya. Anak-anak DM itu banyak yang hafal. Saya sendiri nggak hafal. Dok, es krim bos berapa kalori? Nggak tahu, saya nggak pernah makan es krim bos. Oreo satu buletan itu berapa kalori dok? Banyak yang hafal ya mereka tuh. Ya, jadi nanti kalau kita ajak pertemuan, nanti ada makan siang, itu mesti kita menyediakan satu cari kertas dan pensil. Dia akan ngitung nanti gitu ya. Saya mau makan nasi aja lah, sekian kalori satu piring. Terus saya jatahnya siang ini adalah 400 kalori. Pilih-pilih lauknya tempe aja, sekian kalori. Dia akan ngitung nanti gitu ya. Ya, itu. Kalau kita yang nggak DM kan, pokoknya makan aja, nggak usah dihitung-hitung. Mereka hafal gitu ya. Nah, jajanan itu juga hafal gitu ya. Oke, jadi itu sebetulnya nggak ada perbedaan, cuma mereka harus tahu. Kalau kelebihan itu nggak kita anjurkan, karena nanti akan jadi gula lagi nanti gitu ya. Kan kelebihan gula. Oke, kemudian itu diet ekstra snack silahkan. Exercise juga nggak ada aturan DDM tipe 2. Kita anjurkan pokoknya dia harus ada exercise yang teratur dan rutin. Kamu olahraganya apa? Lari-lari dok. Berapa hari sekali lari-lari? Ya kadang-kadang kalau pagi ada kesempatan lari, nanti nggak boleh seperti itu. Harus rutin. Oleh karena itu kita anjurkan lebih baik ikut klub. Klub renang, boleh kamu kalau suka renang, klub futsal, klub pencak silat itu lebih baik gitu ya. Ya, terus ya ini edukasi, jadi anak-anak DM ini harus ada edukasi. Kita kasih tahu apa itu DM tipe 1, bagaimana cara nyuntik, bagaimana ngitung dosis dan seterusnya gitu ya. Ya, didampingi orang tuanya juga biar bisa tahu gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian home monitoring itu membuat catatan harian itu. Ya, apabila dia pusing, catat juga di situ. Sebelum nyuntik insulin sudah pusing, gitu ya. Itu catatan-catatan penting yang nanti akan kita analisis, gitu ya. Ya. Terus kemudian komplikasi ini mirip dengan DM tipe 2. Karena ini kelainan metabolik hiperglikemi yang kronis. Kelainannya adalah mikrovaskuler dan makrovaskuler. Sama gitu ya. Cuma ada beberapa hal yang khusus ada hanya DM tipe 1.
diabetes ketoasidosis itu seringnya DM tipe 1, DM tipe 2 jarang sekali. Hipoglikemi ya DM tipe 2 juga kadang-kadang ada, tapi DM tipe 1 juga lebih sering. Kemudian yang kronis ini yang beda adalah Mauriac syndrome. Itu bacanya Murio ya. Nulisnya Mauriac. Ya, nanti kalau ada yang pengen lebih lanjut apa tuh Murio, sindrom Murio baca ya. Ya, itu biasanya gagal kontrol metaboliknya, masih hipoglikemi terus gitu ya. Anaknya nggak tumbuh kembang, pendek. Tapi terjadi fatty, kayak gemuk pendek gitu ya. Ada hepatomegali karena fatty liver gitu ya. Kadang-kadang disertai gagal ginjal, hipertensi karena fatty-nya tadi gitu ya. Ya, terus kadang-kadang nggak puber. Sudah 17 tahun, sudah 19 tahun, yang perempuan nggak mens. Yang laki-laki juga masih imut-imut semua gitu ya. Ya, itu Murio, belum Murio. Biasanya kita gagal edukasi, perdebatan terus dengan orang tuanya, nggak selesai-selesai. Orang tua dari keluarga sering kali seperti itu ya, DM pada anak itu ya, karena itu tadi DM itu menurut image awam adalah dewasa gitu, DM pada anak-anak, sehingga perdebatan dengan ayah ibunya selesai, dengan eyangnya masih berlangsung gitu ya, sehingga eyangnya bisa action sendiri diobatkan sendiri gitu ya, dipijitkan sendiri gitu misalnya gitu ya. Oh itu kok pakai obat, anak-anak suntik tiap hari itu nggak usah gitu. Dan seperti itu ya. Saya sering menjumpai seperti itu. Dan itu nanti juga Anda akan menghadapi. Oke, jadi itu sekilas info tentang DM tipe 1. Semoga pengalaman ini juga menjadi gambaran Anda nanti yang akan Anda hadapi terkait dengan DM tipe 1. Dan sedikit klinis manajemen ketoasidosis DM tipe 1. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa? Alumni. Oh iya, ada istilah Ada istilah apa tadi? Basal bolus ya? Ada. Ya, ini manajemen yang kita anggap sekarang kita anggap bagus, kontrol HbA1c-nya juga bagus, itu adalah yang kita sebut sebagai basal bolus ya. Bolus itu adalah rapid, jadi untuk mengatasi kondisi hiperglikemi saat itu kita kasih bolus, itu biasanya diberikan insulin yang rapid. Sedangkan basal itu insulin yang tidak mempunyai peak, tidak mempunyai gaya menurunkan gula, ada puncaknya itu. Kalau rapid ada puncaknya. Begitu makan, gula darah akan naik, maka insulin rapid ini juga akan mengatasi ini. Ya. Tapi ada insulin yang tidak mempunyai peak, tapi dia bisa memelihara gula darah harian. Contohnya tadi kalau pas tidur, mimpi itu siapa yang mengatasi nggak makan ya? Ini yang nggak punya peak itu basal. Biasanya ini adalah insulin yang long acting. Insulin long acting itu peaknya nggak tinggi ya. Nah sehingga yang bagus adalah pemberian campuran long dan short ini gitu. Itu yang sekarang diakui baik, tapi tetap secara teoritis yang saya sampaikan adalah individual teori. Jangan dipegang ini tadi ya, dipegang ini hanya pengalaman, tapi secara teoritis tetap tiap anak beda-beda. Jadi nanti pasien juga ada yang nggak dapat mix ini, enggak hanya short acting saja misalnya ada gitu ya. Ada yang hanya 2-3 kali injeksi sudah habis. Oke, seperti itu ya. Terima kasih ya. Ini bukan berarti mix selesai itu
saya harus sudah pergi ya. Oke, saya akhiri kuliah ini. Terima kasih. Selamat pagi.